Damai sejahtera Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus memenuhi hidup kita hari ini, Senin 9 Juni 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih di hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kuduskanlah kami, khususkanlah kami, supaya kami dapat menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan dan pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab terdapat dalam kitab Yeremia 4 ayat 1 hingga 3. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Allah menunggumu kembali. Inilah judul Renungan Oasis Fajar hari ini dengan ayat penekanan pada ayat pertama. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan teks hari ini sangat menarik karena di dalamnya terdapat sebuah ajakan untuk mau berbalik kepada Allah. Seperti halnya bangsa Israel yang walaupun berulang kali menyakiti hati Allah dengan berpaling darinya untuk menyembah berhala, Allah rindu mereka berbalik kepadanya. Allah mengajak bangsa Israel untuk kembali kepadanya. Allah senantiasa memperingatkan dan menasihati mereka. Allah juga menegur mereka melalui Nabi Yeremia. Seruannya adalah seruan hati Allah yang selalu memerhatikan kehidupan umatnya. Allah memperingatkan mereka untuk bertobat, kembali kepadanya. Allah selalu rindu pada penyesalan dan pertobatan anak-anaknya. Cinta kasih dan pengampunannya selalu tersedia bagi umatnya. Bagaimana caranya agar kita bisa berbalik kepada Allah? Yang dapat kita lakukan adalah pertama-tama menjauhkan dewa-dewa yang menjijikkan. Tuhan menginginkan setiap umatnya kembali kepadanya dengan menjauhkan diri dari berhala-berhala yang mengakibatkan diri kita jatuh ke dalam dosa. Zaman sekarang ada banyak berhala yang dapat membuat kita jauh dari Allah. Salah satunya adalah keterikatan
pada harta benda. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 menjelaskan supaya jangan kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi, ketika yang menjadi fokus utama adalah harta atau benda, atau hal-hal yang duniawi, maka hal itu dapat menyebabkan hidup kita jauh dari Allah. Allah menginginkan agar kita benar-benar kembali kepadanya. Yang kedua adalah memprioritaskan Tuhan. Banyak orang Kristen pada zaman sekarang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya. Salah satunya penggunaan media sosial. Menghabiskan waktu di depan layar gadget, menggunakan media sosial, tetapi mengabaikan waktu doa, membaca firman Tuhan, ibadah, dan interaksi dengan komunitas. Benar, media sosial sangat bermanfaat, tetapi jangan sampai media sosial membuat kita jauh dan lupa akan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai prioritas utama, maka hidup kita akan menerima kembali kelimpahan berkat dari Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Penegasannya, berbalik dan utamakan Allah dengan kesungguhan hati, maka hidup kita akan berkenan kepadanya. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, tuntun kami agar selalu hidup benar di hadapan-Mu dan mau berbalik ke jalan yang Engkau tunjukkan, agar kebahagiaan yang hakiki dan hidup yang kekal menjadi ajaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah renungan Oasis Fajar pada hari ini. Tuhan menolong kita. Amin.